Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online Matematika Wajib. Video kali ini akan membahas tentang program linear. So, without further ado, let's check it out. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan situasi di mana ada target yang harus dicapai. Dapatkah kamu memikirkan contohnya? Misalkan situasi seorang sales marketing dengan target penjualan selama 1 bulan, atau situasi para siswa yang sedang dikejar deadline tugas online, atau situasi seorang yang ingin membuka usaha dengan budget terbatas. Apa tujuan orang di masing-masing situasi tersebut? Sales marketing tentu ingin memaksimalkan keuntungan penjualan produknya. Sang pelajar pasti berharap mendapat nilai tertinggi, dan calon pengusaha pasti ingin pengeluarannya sekecil mungkin. Masing-masing orang tidak hanya punya tujuan yang ingin dicapai, tapi juga punya limit atau batasan tertentu. Sales marketing misalnya, harus menjual produknya dalam waktu 1 bulan, maka batasannya berupa waktu. Begitu juga dengan para siswa yang memiliki deadline atau batas waktu pengumpulan tugas, serta si calon pengusaha yang terbatas pada modal atau budget yang dimilikinya. Situasi-situasi tersebut di dalam matematika disebut dengan permasalahan optimasi atau optimization problem. Persoalan optimasi biasanya memiliki tujuan untuk memaksimumkan keuntungan, meminimumkan biaya, atau juga meminimumkan penggunaan bahan. Persoalan ini umumnya sering muncul di dunia industri. Persoalan optimasi dapat diselesaikan dengan teknik optimasi untuk mencari solusi terbaik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa melewati batasan yang ada. Teknik optimasi yang akan kita pelajari kali ini disebut dengan program linear. Ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu formulasi, dan yang kedua adalah pencarian solusi atau penyelesaian. Karena yang diselesaikan adalah permasalahan nyata, maka kita perlu mencari terlebih dahulu model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, maka dari itu kita akan belajar dulu bagaimana sih cara untuk memodelkan sebuah permasalahan nyata ke dalam bentuk matematika. Pemodelan matematika merupakan langkah yang dilakukan untuk menerjemahkan sebuah ungkapan atau kalimat ke dalam bahasa matematika. Biasanya, kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan, sehingga tanda yang sering digunakan adalah sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan lebih dari, sama dengan. Langsung saja kita belajar melalui contoh. Misal kita punya ungkapan berikut. Seorang pembuat kue menitipkan kue pada sebuah warung kopi sekurang-kurangnya 20 kue rasa coklat setiap hari. Kita akan mencari tahu model matematikanya. Perhatikan di kalimat tersebut ada angka 20. Menyatakan banyaknya apakah angka tersebut? Ya, kue rasa coklat. Karena itu, kita misalkan banyaknya kue rasa coklat dengan variabel X. Kemudian, ada kata sekurang-kurangnya. Apa artinya? Artinya, kue tersebut bisa sebanyak 20, atau bisa juga lebih dari 20. Karena X menyatakan banyaknya kue rasa coklat, maka kalimatnya kita ganti dengan X sama dengan 20, atau X lebih dari 20. Keduanya bisa digabung menjadi X lebih besar sama dengan 20. Maka model matematika dari kalimat tersebut adalah X lebih besar sama dengan 20, di mana X menyatakan banyaknya kue rasa coklat. Lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Misal ada ungkapan, Pak Yusuf hendak menanam modal hingga 5 miliar rupiah pada sebuah proyek. Menyatakan banyaknya apakah 5 miliar tersebut? Ya, modal. Maka kita misalkan modal dengan variabel X. Perhatikan kata hingga. Apa artinya? Artinya modal tersebut bisa sebanyak 5 miliar atau kurang dari 5 miliar. Maka tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Sehingga model matematika dari ungkapan ini adalah X kurang dari sama dengan 5, di mana X menyatakan modal. Untuk mengetes pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan berikut ini ya. Setelah tadi kita belajar menerjemahkan sebuah ungkapan menjadi model matematika, sekarang coba perhatikan soal cerita berikut. Seorang ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu untuk membuat kue A dan kue B. Satu loyang kue A memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu. Sedangkan setiap loyang kue B memerlukan 200 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Ia hendak membuat lebih dari 2 loyang kue A dan sekurang-kurangnya 1 loyang kue B. Berapa loyang kue A dan kue B yang dapat dibuat oleh ibu tersebut? Dari persoalan ini,
Coba pikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang harus dimisalkan dengan variabel? Ada berapa variabel yang dibutuhkan untuk persoalan di atas? Apa saja batasan yang ada dalam persoalan di atas? Dan bagaimana model matematikanya? Pembahasannya akan dijelaskan di video berikutnya.